Padi kerdil merupakan salah satu penyakit pada tumbuhan padi. Penyakit ini mengakibatkan merosotnya hasil pertanian padi secara signifikan. Salah satu faktor penyebabnya adalah tanah pertanian yang digunakan secara terus-menerus tanpa diistirahatkan, sehingga mengakibatkan tanah pertanian menjadi asam. Kali ini kami bertemu dengan salah satu petani di daerah Sragen, Jawa Tengah untuk mengetahui dampak dari penyakit ini dan solusi apa yang dapat dipakai untuk meminimalisasi masalah tersebut. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sedang apa ini? Mupuk Mas. Pemupukan ya? Iya Pak. Nggih. Ini udah mau selesai nih. Alhamdulillah. Ya. Tinggal sedikit. Boleh tanya-tanya nggih, Mas? Monggo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas siapa nih? Wahyu Pak. Monggo, naik. Oke. Aduh. Ini Mas, beberapa waktu lalu kan beritanya ramai di media massa tentang merosotnya hasil pertanian petani di wilayah Sragen. Ini terjadi juga di lahan sini enggak Mas? Ya, hampir rata-rata semua mengalami penurunan padi perolehan tonasenya, termasuk di lahan saya hampir 40%-nya mungkin dibandingkan yang dulu. Oh, turunnya. 1 hektar menurunnya sampai 40%. Yes, kurang rata-rata segitu. Dulu kan setengah patok itu bisa hampir 15 kintal. Mungkin sekarang sekitar 11 1 kintal gitu. Di sini loh. Di sini ya. Potensi itu bisa terjadi juga di masa tanam ini ya? Kemungkinan bisa aja kalau antisipasi dari petani kurang bisa lebih parah lagi. Yang dilakukan petani apa Mas rata-rata? Ya kalau kita biasanya ilmu titan itu ya terutama lahannya dikeringkan gitu. Itu biasanya sampai kering, nanti sebelum pemupukan lanjutan dilihat dulu kondisi lahan atau tanamannya. Kalau dia sudah mulai hijau atau ada tanda-tanda kehidupan di tanaman, baru kita berani mupuk. Kalau masih ada tanda-tanda sakit atau tanda-tanda kerdil itu nggak berani, karena biasanya kalau kita itu kalau dia masih ada tanda-tanda kerdil kita pupuk malah dia jadi semakin mati ya. Semakin mati, semakin parah. Ini selaras dengan penjelasan ini Mas dari Kementerian Pertanian yang kemarin kita baca di media itu, bahwa ketika kondisi keasaman tanah tinggi, kemudian semakin banyak dipupuk, justru semakin membuat semakin asam, dan akhirnya malah mati ya. Kalau petani memakainya ilmu titan ya, ilmu titan tadi ya gitu. Kalau untuk pemupukan, kan ini penjelasan dari Dinas Pertanian itu, ketika lahan lagi asam, diatur pemupukannya berimbang, misalnya dengan memperbanyak organik. Itu dilakukan oleh petani tidak Mas? Mungkin kalau saya sendiri mendengar, kalau posisi seperti itu jangan atau dikurangi urea, itu saya pernah mendengar. Memang saya sendiri juga melakukan. Yang biasanya 1 bawa atau 2 patok itu kadang 4 sak, kadang 3 sak. Ini saya kurangi gitu. Kira-kira nanti ada perubahannya enggak gitu. Oh iya. Berarti mengurangi ureanya ya. Terutama urea. Harapan kita ya mungkin dari semakin insan untuk memberi tahu kepada kita sebenarnya masalahnya di mana gitu. Terutama untuk petani tua kan enggak, ya sebenarnya dia kalau ilmu titan ya iya, tapi untuk menghadapi seperti ini kan termasuk langka gitu. Untuk penjelasan ilmiah ya. Iya, kalau petani muda kan mungkin bisa searching ke internet atau bisa lihat-lihat informasi di luar. Terkait padi kerdil, kami sudah menindaklanjuti, yaitu dari BPT atau Lab Walur dan teman-teman PPL desa. Kami terjun ke lapangan di daerah yang diindikasikan padi kerdil, kemudian kami cek lapangan, ternyata di situ tidak terjadi yaitu serangan hama warung coklat. Ternyata setelah kami cek tanahnya terjadi keasaman tanah yang tinggi atau pH-nya rendah, yaitu menyebabkan pertumbuhan tanaman akan terganggu, karena di manakala pH-nya rendah atau keasaman tinggi itu
pertumbuhan tanaman akan terganggu karena tidak bisa menyerap unsur hara secara maksimal gitu. Kemudian untuk hasil memang ada terdampak juga, yang rata-rata biasanya 7,44 sampai 8. Dengan adanya tanaman yang kurang bagus, kurang sehat, itu rata-rata produktivitasnya hanya 5,14 ton per hektar gitu. Jadinya penyebabnya adalah turunnya pH tanah, atau bisa dikatakan keasaman tanah itu relatif tinggi. Untuk itu dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menghimbau kepada petani seluruh Kabupaten Sragen untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama adalah pemberian dolomit pada saat pengolahan tanah. Kemudian yang kedua, gunakan pupuk organik. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan tanah secara maksimal. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan drainase. Karena drainase yang buruk itu mendukung terjadinya keasaman tanah yang tinggi. Kemudian bisa juga alternatif lain, yaitu penggunaan garam grosok. Pada prinsipnya, kami dari pemerintah Kabupaten Sragen menyarankan kepada petani penggunaan pupuk secara berimbang, yaitu adanya penggunaan pupuk organik secara tepat waktu, tepat sasaran, tepat dosis, dan yang jelas pengelolaan secara optimal. Pengelolaan lahan pertanian merupakan faktor penting terwujudnya hasil pertanian yang baik. Lahan pertanian yang sehat akan menciptakan kualitas padi yang maksimal dan terhindar dari penyakit. Selaras dengan solusi masalah tersebut, Pupuk Indonesia menghadirkan produk untuk mendukung program pemupukan secara berimbang demi terciptanya solusi nyata bagi para petani.